Periodisasi pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol. Sejak Islam masuk ke Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana selama lebih dari 7 abad, dapat dibagi kepada 4 periode. Periode pertama 710 sampai 755 Masehi, yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuknya Daulah Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak ada gubernur tangguh dan mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Perbedaan pandangan politik itu menjadi penyebab sering terjadinya perang saudara. Konflik politik ini berakhir setelah Abdurrahman Ar-Rahman Al-Dakhili datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di pegunungan Pyrenea, bagian utara Spanyol yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan Islam. Dan kelak mereka inilah yang mengusir Islam dari Spanyol. Juga datang dari kalangan umat Islam sendiri berupa perselisihan elit politik. Jadi pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Periode kedua 756 sampai 912 Masehi, yaitu sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada saat itu, Daulah Umayyah di Cordova dipimpin oleh 7 orang amir, yaitu Abdurrahman I, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman II, Muhammad I, Munzir, dan Abdullah. Periode ketiga, 912 sampai 1012 Masehi, yaitu di bawah pemerintahan seorang pemimpin bergelar khalifah. Pada saat itu terdapat 4 khalifah, yaitu Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II, Muhammad II bin Abi Amir, dan Hajib al-Mansur. Periode keempat 1010 sampai 1492 Masehi, yaitu di masa kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk al-Tawaif, raja-raja golongan atau negara-negara kecil yang berpusat di provinsi-provinsi seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Mereka itu adalah Sulaiman, Hisham II, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdurrahman I Al-Dakhil. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10, yaitu Hisham. Dia termasuk salah satu seorang yang lolos dari pembalasan dan pembantaian dari Khalifah pertama Daulah Abbasiyah Al-Safah. Abdurrahman Ar-Rahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika. Akhirnya, dia sampai di Geta. Dia diberi pelindungan oleh seorang bangsa barbar, keluarga pamannya dari pihak ibu, kemudian dia mengutus pelayannya, barbar, supaya berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol. Mereka siap mendukung dan menerima pemuda petualang itu, karena mereka yakin dengan bantuan dan dukungan mereka, Abdurrahman Ar-Rahman pergi ke Spanyol dan memperoleh sambutan hangat pada tahun 755 Masehi. Pribadinya yang menarik dan nama besar keluarganya yang terkenal membuat dia memperoleh dukungan rakyat. Abdurrahman Ar-Rahman menyatakan dirinya menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi. Sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, maka dalam rentang waktu 6 tahun setelah kejatuhan Daulah Umayyah di Syria, berdirilah Daulah Umayyah yang baru di Spanyol. Masa kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ketiga, yang dipimpin oleh Abdurrahman III,
Ia adalah seorang pemimpin yang sangat kuat dan berhasil membawa kejayaan bagi Daulah Umayyah di Spanyol. Ia naik tahta pada usia 23 tahun dan segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menyatukan negara serta memadamkan pemberontakan. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia mengalami masa keemasan. Prestasi Abdurrahman III, militer, berhasil mengalahkan pasukan Kristen dan memperluas wilayah kekuasaan. Politik, menegakkan keamanan dan ketertiban serta toleransi terhadap berbagai agama. Ekonomi, mengembangkan infrastruktur, perdagangan, dan pertanian. Sosial budaya, membangun istana megah, memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta mendukung perkembangan seni dan budaya. Warisan Abdurrahman III. Andalusia sebagai pusat peradaban. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang disegani di Eropa. Toleransi beragama. Abdurrahman III menciptakan lingkungan yang toleran bagi berbagai agama termasuk Kristen dan Yahudi. Model kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi pemimpin muslim lainnya. Abdurrahman III wafat pada bulan Oktober 961 Masehi. Hakam II. Hakam II, seorang khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan, berhasil menjadikan Cordova sebagai pusat pembelajaran terbesar di Eropa. Di bawah kepemimpinannya, banyak universitas dan sekolah didirikan, sehingga orang-orang dari berbagai agama dan negara datang ke Spanyol untuk belajar. Bahkan di kota-kota kecil pun terdapat sekolah dan perguruan tinggi. Prestasi Hakam II, membangun pusat pendidikan. Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan besar di universitas-universitas ternama, mengundang ahli dari berbagai negara. Hakam II mengundang para ilmuwan dari Baghdad untuk mengajar di Spanyol, mendorong minat baca dan tulis. Semua orang tanpa memandang agama memiliki kesempatan untuk belajar. Hakam II wafat pada tanggal 1 Oktober 976 Masehi. Kematiannya menjadi awal dari kemunduran Daulah Umayyah di Spanyol. Meskipun begitu, warisannya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan tetap abadi. Al-Mansur Muhammad bin Abi Amir, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Mansur, berhasil merebut kekuasaan di Spanyol setelah wafatnya Hakam II. Meskipun secara resmi kekuasaan masih berada di tangan Khalifah Hisham II, namun Al-Mansurlah yang memegang kendali pemerintahan yang sebenarnya. Al-Mansur berhasil memperkuat kekuasaannya dengan beberapa cara. Menguasai militer, ia merekrut pasukan baru dan menjamin kesejahteraan mereka sehingga mendapatkan kesetiaan penuh. Memperoleh dukungan politik, ia menjalin hubungan baik dengan permaisuri dan berhasil meyakinkan khalifah untuk menyerahkan sebagian besar kekuasaannya. Di bawah kepemimpinan Al-Mansur, Spanyol mengalami masa keemasan. Ia berhasil menjaga keamanan dan ketertiban, mengembangkan ekonomi, serta memajukan ilmu pengetahuan dan seni. Al-Mansur wafat pada tahun 1010 Masehi. Kematiannya menandai berakhirnya masa keemasan Daulah Umayyah di Spanyol. Meskipun begitu, warisannya dalam sejarah Islam sangatlah besar. Masa kemajuan pemerintahan ini tergambar dari kemegahan Spanyol yang begitu indah. Hal itu terlihat dari pembangunan fisik banyak yang mendapat perhatian umat Islam di Spanyol, diantaranya adalah bidang perdagangan dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian diperkenalkan irigasi baru kepada masyarakat Spanyol yang tidak mereka kenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran-saluran air, dan bahkan jembatan air didirikan. Dengan begitu, tempat-tempat yang tinggi mendapat jatah air. Di samping itu, orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan tanam-tanaman. Selain perdagangan dan pertanian, juga dibangun industri-industri sebagai tulang punggung ekonomi Islam di Spanyol. Di antaranya adalah tekstil, kayu, kulit, logam, dan industri barang-barang tembikar. Untuk memperindah kemegahan Spanyol, dilakukan pembangunan gedung-gedung istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafaria di Saragossa, Tembok
Toledo, Alhambra di Granada, dan Masjid Seville. Cordova adalah ibu kota Spanyol, baik sebelum maupun sesudah Islam masuk ke sana. Ketika Cordova diambil alih di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, kemudian dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman kota dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol tersebut. Faktor-faktor kemunduran. Pada periode keempat ini, terjadi kemunduran yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuasaan pemerintahan. 3. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. 4. Lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada 127 Hijriah atau 744 Masehi. Daftar nama para khalifah Daulah Umayyah II di Spanyol. Abdurrahman I 756 sampai 788 Masehi. Hisham I 788 sampai 796 Masehi. Hakam I 796 sampai 822 Masehi. Abdurrahman II 822 sampai 852 Masehi. Muhammad I 852 sampai 886 Masehi. Munzir 886 sampai 888 Masehi. Abdullah 888 sampai 912 Masehi. Abdurrahman III 912 sampai 961 Masehi. Hakam II 961 sampai 976 Masehi. Hisham II 976 Masehi. Muhammad II bin Abi Amir atau Haji Al-Mansur 976 sampai 1009 Masehi. Sulaiman 1009 sampai 1010 Masehi. Hisham II 1010 sampai 1013 Masehi. Sulaiman 1013 sampai 1016 Masehi.